Sebetulnya kurang tepat kalau kita menyebut matahari sebagai pusat tata surya kita. Di dekatnya ada area yang disebut barycenter atau pusat massa, jadi semua tergantung pada posisi masing-masing planet. Letak barycenter biasanya paling dekat dengan objek yang memiliki lebih banyak massa. Dan berhubung kita ada di bumi, pusat tata surya kita yang sebenarnya adalah matahari, tapi bukan di dalam pusatnya. Sedangkan bagi Jupiter, barycenter sebenarnya berada di luar permukaan matahari. Jupiter 318 kali lebih besar dari bumi, jadi keseimbangannya nggak sama. Semua planet nggak benar-benar berputar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa umumnya. Coba deh bayangin kamu lagi menyeimbangkan pensil di ujung jarimu. Kamu harus meletakkannya tepat di tengah supaya nggak timpang sebelah. Karena massa pensil terdistribusi secara merata, kita akan lebih gampang mengasumsikan kalau segala sesuatu memiliki mekanisme keseimbangan yang sama, terutama di luar angkasa. Tapi gimana kalau kamu menyeimbangkan palu di ujung jari kakimu? Kalau salah posisi, bisa-bisa jarimu malah akan cenut-cenut ketimpa palu. Nah, barycenter yang sebenarnya berada di dekat kepala palu, jadi nggak benar-benar ada di tengah handle-nya. Barycenter bumi dan matahari juga seperti palu ini. Pusat massanya kurang lebih berada di tengah objek. Kalau matahari berputar mengelilingi bumi, maka planet kecil kita ini harus sebesar matahari atau malah lebih jumbo lagi. Belum lagi planet lain di tata surya juga harus berotasi di sekitar bumi. Tapi di zaman kuno, orang-orang cerdas selalu mengira kalau semua objek berputar mengelilingi bumi. Mereka menyebutnya sebagai model geosentris, dan mereka menganggapnya logis karena benda langit di atas sana kelihatan mengelilingi bumi. Matahari dan bulan memainkan peran penting dalam sejarah manusia, dan kita cuma bagian kecil dari alam semesta ini. Di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan, orang-orang pintar memakai model geosentris untuk mempelajari ruang angkasa. Baru pada abad ke-16, model tersebut berubah. Pada masa itu, mereka belum bisa ngebayangin kalau objek lain di tata surya kita mengelilingi matahari. Dan mereka belum punya pengetahuan yang memadai untuk mendukung semua ini. Bumi nggak bisa menjadi pusat tata surya karena ukurannya kurang besar. Agar kondisinya sesuai dengan ukuran yang sangat besar, evolusi kehidupan di dalamnya pasti akan berlainan. Kita mungkin gak akan terlalu bergantung pada oksigen. Sejumlah hewan seperti paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas selama berjam-jam. Mereka juga bisa tidur di bawah air. Jadi, manusia yang hidup di bumi seukuran matahari akan memiliki paru-paru khusus dan gak perlu terus-menerus menghirup udara. Dengan kata lain, kehidupan tumbuhan akan terbatas, cuma akan ada sedikit semak di sana-sini. Meski di dunia ini ada triliunan tumbuhan, penyumbang oksigen terbesar kita adalah alga di lautan. Dengan lautan yang begitu luas, ganggang di dalamnya bisa memompa keluar udara yang kita hirup. Oksigen di bumi nggak akan begitu melimpah, tapi mekanisme pernafasan kita mungkin tergantung pada karbon dioksida, gas yang juga lazim ditemukan di planet lain. Kalau suhu bumi memanas, airnya akan langka dan kita cuma akan menemukan di bagian tertentu seperti puncak gunung. Suhu tanah akan terlalu terik bagi organisme yang hidup di atasnya. Nggak ada lagi perbedaan musim. Ukuran matahari yang cukup besar sudah bisa menyuplai energi yang kita perlukan. Tapi karena bumi akan sangat besar, matahari cuma akan menjadi benda langit biasa yang memancarkan panas. Kita akan terus-terusan ngerasain suhu ngebul seperti tinggal di dalam microwave. Kondisi siang dan malam akan berlainan dan hujan akan jarang turun. Karena intinya banyak menghasilkan panas, gempa dan gunung berapi kemungkinan akan terus meletus. Permukaannya akan menjadi dataran panas berselimut magma merah yang terus mengalir. Planet ini akan berubah menjadi planet merah yang sebenarnya. Tapi kalau lanskapnya sama seperti di bumi, area di dekat pegunungan mungkin bisa menyelamatkanmu. Pegunungan masih akan tertanam di intinya, dan bahkan akan lebih baik begitu daripada cuma mengambang di tanah. Sejumlah puncak gunung bahkan bisa 100 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Ngarai bisa saja sangat curam, hingga Palung Mariana cuma akan terlihat seperti retakan kecil. Hewan juga akan punya kebiasaan dan penampilan yang berlainan. Hewan berdarah dingin harus menyerap sinar matahari seminimal mungkin agar tubuhnya nggak kebakar. Mereka harus terus bermigrasi untuk nyari air di tempat yang jauh. Burung bisa terbang ratusan kilometer saat bermigrasi, jadi kita akan melihat kawanan burung kecil yang terbang cepat di udara. Tapi karena gravitasi bumi akan sangat kuat akibat ukurannya yang sangat besar, hewan terbang perlu tulang yang lebih ramping dan inti yang lebih tipis untuk terbang.
Yang kondisinya sangat aman sebetulnya mikroorganisme. Makhluk ini bisa hidup dalam suhu dan tekanan ekstrim, serta bisa hidup tanpa oksigen untuk sementara waktu. Malam akan sangat gelap, karena nggak ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan kemungkinan besar akan berada di seberang posisi matahari bersinar. Jadi, satelit ini akan selamanya melayang-layang di langit. Kecepatan rotasi bumi paling ngebut berada di khatulistiwa. Jadi kalau semua planet dan matahari berputar mengelilingi bumi, rotasi kita nggak akan begitu signifikan. Pola cuaca baru nggak akan menyuburkan tanaman. Evolusi manusia akan berbeda dari sekarang. Kita mungkin akan lebih pendek dan lebih kekar karena gravitasi bumi sangat kuat. Dan karena suhunya melonjak, kita perlu tinggal di gua-gua di seluruh dunia. Organisme yang terkuat akan bermigrasi ke pegunungan. Kita mungkin akan punya perjalanan evolusi yang sama seperti sekarang ini, tapi ciri fisik lainnya mungkin akan berbeda. Pigmen kita juga kemungkinan akan berlainan untuk melawan panas. Rubah gurun punya telinga besar untuk mendengar pemangsa dan untuk menurunkan suhu tubuhnya di tengah gurun yang terik. Mungkin saja kita juga punya telinga yang lebih besar untuk tujuan yang sama. Kita juga akan jauh lebih kuat. Tulang kita akan menebal dan sulit dipatahkan. Gravitasi merupakan salah satu komponen utama untuk mengembangkan kepadatan tulang dan massa otot. Artinya, kita nggak akan perlu alat untuk berburu. Sehingga, kemunculan zaman perunggu dan peradaban modern seperti yang kita kenal akan tertunda. Dengan sedikit vegetasi, manusia nggak perlu berdiri tegak untuk nyari pemangsa di sekitarnya. Kita juga nggak akan menjadi pelari tercepat, tapi kita akan cukup kuat melawan sekawanan serigala aneh. Kalau bumi berukuran super, kemungkinan akan ada banyak spesies manusia yang menjelajahi daratan di area terpencil. Beberapa spesies manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi pemikir cerdas saat ini, tapi sebagiannya akan tetap sama. Beberapa makhluk dari masa lalu akan tetap ada dan nggak berubah. Hiu sudah ada sejak era dinosaurus. Mereka nggak perlu berubah bentuk atau beradaptasi karena dominasinya. Hewan lain akan tetap sama karena terisolasi. Pulau Galapagos menampung banyak hewan unik karena mereka telah sekian lama hidup terpisah. Tanpa adanya pemangsa yang terus-menerus mengintai di sekitar mereka, hewan-hewan ini pun tidak takut pada manusia. Mega bumi yang baru akan memiliki area seluas Asia yang dipenuhi dengan hewan-hewan terisolasi. Penampilan semua hewan ini akan tetap sama persis seperti saat pertama kali muncul. Spesies manusia di wilayah ini juga akan tetap sama karena mereka nggak akan pindah atau bereksperimen. Pola makan mereka akan tetap sama dan mereka akan terbiasa dengan iklim di lingkungan mereka. Perkembangan teknologi juga akan berlangsung secara berlainan di berbagai penjuru planet ini. Karena sebagian areanya terisolasi total, mereka nggak akan bisa mengakses gadget dan penemuan baru. Kehidupan di situ akan sangat berbeda dari zaman sekarang. Daerah lain akan sangat maju sehingga penduduknya mungkin bisa terbang sendiri keluar planet untuk mencari kebenaran dan jawaban. Gravitasi kita cukup bisa bikin kita mengembangkan kehidupan. Tapi kalau ukuran bumi sebesar Jupiter, gravitasi di dalamnya akan menghancurkan kita. Dan karena ukuran matahari, bumi nggak akan lagi menjadi planet, tapi berubah menjadi katai coklat dan akan terus terbakar sampai menjadi matahari baru. Sampai sekarang, bumi sangat kecil di alam semesta kita, sehingga kita cuma sekecil serpihan pasir di tengah hamparan padang pasir. Dalam ukuran kosmik, kita ini sangat kecil dan nggak begitu signifikan bagi semesta ini. Di tata surya kita, sebagian besar planet berputar berlawanan arah jarum jam, tapi Venus beda sendiri. Planet pemberontak ini memutuskan untuk berputar searah jarum jam, dan ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, kenapa ya planet berotasi? Apa yang menentukan kecepatan rotasinya? Apa matahari juga berotasi? Pasang sabuk pengamanmu, dan mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Venus adalah planet kedua dari matahari dan planet terpanas di tata surya kita. Tahu nggak, Venus kadang disebut sebagai kembaran bumi loh. Itu karena ukuran dan komposisinya mirip dengan planet kita. Tapi cuma di situ aja kemiripannya, karena Venus adalah tempat yang bisa dibilang lumayan gila. Misalnya, cuacanya. Di Venus, cuaca selalu panas dan berawan. Panas di sini maksudnya beneran panas loh. Suhunya bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius di sana. Dan awan-awannya, awan-awan itu nggak terbuat dari air kayak yang ada di bumi. Alih-alih dari asam sulfat. Jadi ya, kamu pasti nggak mau keluar rumah tanpa tabir surya yang bagus di Venus. Kalau dari foto-foto yang diambil dari permukaannya, kamu bisa lihat awan kuning beracun dan lanskap tanahnya yang retak dan sunyi. Dan wahana antariksa yang memotretnya langsung mati setelah mengirimkan foto-foto ini. Kasihan.
Tapi, permukaan Venus bukan hanya berupa daratan yang padat, gelap, dan datar. Bahkan, Venus punya pegunungan yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Gunung-gunung ini nggak terbuat dari batu kayak gunung-gunung di bumi. Gunung-gunung ini terbuat dari material vulkanik yang lebih padat. Venus adalah tempat yang cukup menyeramkan, yang menyimpan banyak misteri. Salah satunya telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun, dan itu adalah rotasi planet ini. Sebagian besar planet di tata surya berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi Venus gak kayak planet-planet lainnya. Venus berotasi searah jarum jam. Dan bukan itu saja, Venus juga berotasi lebih cepat mengelilingi matahari daripada revolusinya sendiri. Dengan kata lain, 1 tahun di planet ini berlalu lebih cepat dari 1 hari. Sepertinya Venus menjadikan keunikan sebagai misi hidupnya. Tapi kenapa bisa begitu ya? Para ilmuwan punya beberapa teori. Teori yang paling populer mengatakan bahwa Venus sebenarnya berputar berlawanan arah jarum jam kayak planet-planet lainnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang membalikannya. Terus apa sesuatunya itu? Mungkin kamu penasaran. Sebuah objek seukuran planet. Yup, para astronom meyakini kalau ada benda besar yang pernah bertabrakan dengan Venus dan menyebabkan Venus berputar ke arah yang berlawanan. Bayangin aja kayak permainan biliar kosmik di mana ada objek besar misterius sebagai bola putihnya dan Venus sebagai bola sasaran. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Venus berputar ke arah yang salah. Nggak ada yang namanya arah putaran yang salah di alam semesta. Yang terjadi sebenarnya adalah rotasi retrograde. Ini terjadi ketika sebuah planet berputar berlawanan arah dengan orbitnya mengelilingi matahari. Venus misalnya punya rotasi retrograde yang berarti matahari terbit di barat dan terbenam di timur di planet itu. Jadi, kalau horoskop bilang sesuatu kayak Merkurius sedang retrograde, kamu tahu apa artinya? Oh, tapi Venus bukan satu-satunya planet aneh di tata surya kita. Pastinya ada beberapa cara aneh yang dilakukan planet-planet untuk berotasi. Sebagai contoh, sebagian besar planet di tata surya berputar mengelilingi garis imajiner yang disebut sumbu. Sumbu ini biasanya lurus ke atas dan ke bawah berkaitan dengan orbit planet mengelilingi matahari. Namun, beberapa planet seperti Uranus memiliki sumbu yang miring, yang berarti perputarannya hampir miring terhadap orbitnya. Kemiringan ini menyebabkan kutub-kutub planet hampir berada pada bidang yang sama dengan orbitnya. Hasilnya, saat planet ini mengorbit matahari, bagian-bagian yang berbeda dari planet ini menerima jumlah sinar matahari yang berbeda, menyebabkan variasi musim yang ekstrim. Contohnya, salah satu kutub mungkin mengalami sinar matahari terus-menerus sementara kutub yang lain berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Ilmuwan menduga bahwa planet ini bisa mengulangi sejarah Venus. Suatu ketika, sebuah tumbukan besar membuat Uranus bergeser dari sumber rotasi aslinya, menyebabkannya miring pada sudut 98 derajat. Kita harus bersyukur pada Jupiter. Gravitasinya yang dahsyat menarik semua asteroid dan melindungi kita dari tabrakan semacam itu. Semua ini agak mirip dengan planet yang terkunci pasang surut. Bayangkan kamu ngedate sama planet, tapi alih-alih jadi menawan dan misterius kayak yang kamu harapkan, planet ini justru menatapmu dengan wajah yang sama sepanjang malam. Pada dasarnya, seperti itulah rasanya kalau ngedate sama planet yang terkunci pasang surut. Planet yang terkunci pasang surut adalah planet yang berputar mengelilingi sumbunya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatannya mengitari bintang induknya. Artinya, sisi planet yang sama selalu menghadap ke bintang, sedangkan sisi lainnya berada dalam kegelapan permanen. Karena terkunci pasang surut, ada beberapa efek aneh yang terjadi pada iklim dan cuaca di planet tersebut. Sisi yang menghadap bintang bisa menjadi sangat panas, sedangkan sisi yang lain bisa menjadi sangat dingin. Atmosfer di planet ini juga bisa menjadi sangat liar, dengan angin kencang yang bertiup dari sisi yang panas ke sisi yang dingin. Dan gak cuma planet, bulan kita juga demikian. Tahu nggak, kita tuh selalu melihat sisi bulan yang sama loh. Itu karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Kita juga bisa pakai planet kerdil Pluto sebagai contoh. Pluto punya hubungan rotasi yang aneh dengan bulan terbesarnya, Charon. Keduanya terkunci pasang surut, berarti selalu saling berhadapan dengan sisi yang sama. Akibatnya, Pluto dan Charon kelihatan kayak melenggang di sekitar pusat gravitasi yang sama.
menciptakan tarian yang unik di ruang angkasa. Keanehan di tata surya kita nggak berhenti sampai di situ. Ada juga planet-planet yang berotasi sangat cepat. Meski sebagian besar planet berotasi dengan kecepatan yang cukup tenang, ada juga planet yang berotasi dengan kecepatan setingkat sonik. Jupiter misalnya, berotasi setiap 9 jam 56 menit sekali, yang berarti satu harinya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Rotasi ini cukup cepat untuk menyebabkan planet ini terlihat menonjol di ekuatornya. Dan juga, rotasi yang cepat ini menciptakan angin kencang yang bisa mencapai kecepatan hingga 643 km per jam. Kalau semua ini masih terasa logis dan masuk akal, gimana kalau rotasi yang kacau? Yap, ada planet yang rotasinya nggak teratur dan nggak bisa diprediksi, sehingga dikenal sebagai rotasi kacau. Hal ini seringkali disebabkan oleh pengaruh gravitasi dari bulan-bulan di dekatnya atau planet-planet lain. Hal ini sebagian besar terjadi pada bulan dan objek-objek kecil seperti itu. Di tata surya kita, beberapa bulan di Pluto, Saturnus, dan Neptunus punya rotasi yang tidak teratur. Ngomong-ngomong, matahari juga berotasi loh, sama kayak planet. Namun, rotasinya nggak seragam. Ekuatornya berputar lebih cepat daripada kutubnya. Lumayan aneh ya? Fenomena ini menciptakan medan magnet yang bertanggung jawab atas fenomena seperti bintik matahari dan suar matahari. Tapi semua ini memunculkan topik yang menarik. Kenapa planet-planet berotasi? Ini mungkin terasa kayak pertanyaan konyol, tapi kamu bisa nggak menjawabnya? Jawabannya mungkin sedikit lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Semuanya berawal sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu saat terbentuknya tata surya. Ketika terbentuk, tata surya kita bermula dari awan gas dan debu yang besar. Ketika mulai mengerut karena gravitasinya sendiri, awan itu mulai berputar semakin cepat, seperti gasing. Gerakan berputar ini menyebabkan awan tersebut memipih, jadi berbentuk seperti piringan. Ketika awan terus mengerut, bagian tengahnya menjadi lebih padat dan lebih panas, dan akhirnya membentuk matahari. Sementara itu, materi di dalam piringan tadi mulai menggumpal dan membentuk planet-planet. Tapi, karena piringan itu udah berputar, gerakan berputar ini diwariskan ke planet-planet yang terbentuk. Dengan kata lain, planet-planet itu berotasi karena kelembaman. Planet-planet itu mewarisi gerakan berputar awan gas dan debu di tempat terbentuknya. Hal ini dikenal sebagai kekekalan momentum sudut. Oke, coba angkat tangan. Siapa nih yang masih percaya kalau matahari mengorbit bumi? Nggak ada ya? Tapi orang di zaman dulu meyakini konsep ini loh, karena kelihatannya memang begitu. Matahari terbit di ufuk timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Lalu terbit lagi di sebelah timur. Faktanya memang begitu. Lalu apakah ini berarti kalau matahari mengelilingi bumi kita? Enggak lah, matahari nggak mengelilingi bumi kita. Kebanyakan orang juga tahu fakta ini, tapi kenapa kita meyakini kalau bulan mengelilingi bumi? Nah, kita perlu mundur dulu ke masa sekitar 500 tahun yang lalu. Saat itu para saintis sangat sulit meluruskan konsep yang sudah diyakini secara umum. Nicolaus Copernicus menjadi orang pertama yang mengemukakan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya kita sekitar tahun 1510. Itu pun gak bisa dia lakukan secara terang-terangan di muka umum karena dia cuma diam-diam mengirim surat ke astronom lain. Di dalam surat itu, dia menjelaskan mereka perlu stop melihat bumi sebagai pusat tata surya dan mereka perlu menggantinya dengan matahari. Karena teori ini lebih mudah dipahami dan lebih valid secara astronomi. Tantangan Copernicus dalam menyebarkan teori ini juga dipengaruhi oleh inovasi konseptual lain yang signifikan, yaitu bumi juga ternyata berotasi. Konsep bumi berotasi yang dicetuskan oleh Copernicus bertentangan dengan 5 deskripsi literal bumi di Alkitab yang menyatakan kalau dunia ini tegak dan tidak goyang. Sebisa mungkin gereja mempertahankan perspektif tersebut. Sebagai jemaat gereja, Copernicus menganggap dirinya terlalu berisiko untuk tampil dengan teori heliosentrisnya yang revolusioner. Tapi 100 tahun kemudian, Galileo Galilei mengungkapkan teori ini secara terbuka. Dia punya bukti pengamatan sebagai pendukungnya karena dia punya teleskop. Di awal tahun 1610, Galileo pertama kali mengamati satelit Jupiter dan mengamati orbitnya. Ternyata satelit Jupiter juga mengelilingi Jupiter. Satelit ini mengelilingi planet raksasanya dalam orbit langsung, jadi nggak seperti bulan kita yang mengorbit matahari bersama bumi.
Nama Galileo semakin dikenal setelah dia menemukan gerakan orbital yang gak heliosentris. Penemuannya ini gak sejalan dengan pandangan umum kala itu, sehingga mulai menggoyahkan anggapan tentang kosmologi yang berpusat pada bumi. Dia memang seorang revolusioner. Masih di tahun yang sama, Galileo juga nemu fakta lain. Dari teleskopnya yang cuma punya apertur 38 mm itu, dia mengamati kalau Venus juga punya fase seperti bulan. Kemudian Galileo menuliskan bukti Venus yang mirip dengan bulan ini di buku catatannya dalam bahasa Latin. Gak ada penjelasan lebih lanjut soal Venus yang mengelilingi matahari sih. Banyak orang juga takut nyobain teleskop Galileo saat dia menaruhnya di alun-alun kota Pisa. Mereka khawatir pendirian mereka akan goyah. Memang aneh sih, tapi kita juga mengalami hal yang sama saat dihadapkan pada konsep bulan yang mengelilingi matahari, seakan-akan bulan menjadi planet ganda bumi. Orang awam dan para ilmuwan tetap menggunakan kata bulan seperti nama resminya dalam Persatuan Astronomi Internasional. Satelit alami kita ini mengelilingi bumi dan memperlihatkan berbagai fase selama bulan lunar atau moon. Para penggemar bulan biasa memakai istilah ini untuk nyebutin siklus bulan selama 29,5 hari. Beginilah buku pelajaran di sekolah kita ngejelasin soal fase bulan yang juga sejalan dengan keyakinan kita saat ini. Jadi, bumi kita berperan sebagai pusat bulan, kemudian ada bulan yang mengelilingi bumi. Inilah yang disebut dengan perspektif geosentris bulan karena kita melihatnya dari sudut pandang bumi. Bulan mulai muncul, kemudian hilang, lalu muncul lagi, maka bulan kita mengelilingi bumi. Padahal kalau diamati dari luar angkasa, nggak kelihatan begitu. Mengamati bulan dengan cara pandang Copernicus seperti ini sudah nggak relevan. Dan kita perlu melihatnya dari perspektif heliosentris seperti objek lain di tata surya. Fase bulan dari perspektif geosentris memperlihatkan bumi yang cuma diam dan berada di tengah lintasan bulan selama sebulan. Tapi planet kita kan bergerak. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan mencapai 106.000 sampai 109.000 km per jam. Jadi posisi bumi nggak cuma diam saat dikelilingi bulan. Anggapan ini menyesatkan dan sangat keliru. Perspektif heliosentris bumi dan bulan yang sama-sama bergerak di luar angkasa akan terlihat seperti ini. Bulan nggak bergerak mengelilingi bumi, tapi bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Satelit alami kita ini mengelilingi matahari dalam lintasan sinusoidal alias bolak-balik melewati lintasan bumi yang terus maju. Amati baik-baik deh, bulan juga selalu maju. Objek ini nggak akan bergerak mundur ke arah matahari maupun bumi. Karena geraknya selalu maju secara sinusoidal, bulan nggak bisa disebut mengorbit seperti satelit lain mengorbit planetnya dalam lintasan elips. Bulan nggak mengorbit bumi, tapi satelit kita ini mengorbit matahari bersama bumi, atau bulan dan bumi sama-sama mengorbit matahari. Copernicus dan Galileo tentu akan setuju dengan pernyataan ini, tapi sains sekarang masih sulit menerima perspektif heliosentris bulan. Mungkin akan ada banyak buku yang harus dicetak ulang. Para ahli astronomi yang selama ini keliru juga perlu bikin klarifikasi. Makanya, perspektif heliosentris revolusioner bulan ditentang keras agar teori ini nggak diterima secara luas. Salah satunya yaitu bulan yang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, sehingga kita perlu menganggapnya sebagai satelit bumi atau dalam istilah astronominya dinamakan orbital. Bulan memang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, makanya nggak terpental jauh dari planet kita. Tapi dalam representasi jelasnya, bulan selalu terlihat mengelilingi bumi di dalam tarikan gravitasinya. Ini juga kurang tepat, bulan nggak bergerak kembali menuju bumi seperti dalam orbit elips, jadi pendapat tersebut bisa disanggah. Astronom yang menyatakan kalau bulan selalu ada di dalam tarikan gravitasi bumi sebagai bukti orbital, nggak mempertimbangkan gerakan sinusoidal bulan yang terus maju. Kecepatan bulan meninggalkan gravitasi bumi tercatat sekitar 4.320 km per jam. Dan kecepatan relatifnya terhadap bumi sekitar 3.600 km per jam. Kira-kira kekuatan apa ya yang bisa memberinya tambahan 720 km per jam untuk keluar dari gravitasi bumi? Menurutmu apa? Kalaupun hal tersebut bisa terjadi, akibatnya pasti sangat mengerikan. Sanggahan lain terkait perspektif heliosentris bulan juga ada, terutama yang berkaitan dengan barycenter sistem bumi dan bulan. Jadi sederhananya, barycenter adalah pusat gravitasi antara bumi dengan bulan. Bayangin kamu lagi naik jungkat-jungkit bareng pemain football profesional di taman kota, berapa jauh jarak kalian berdua supaya jungkat-jungkitnya seimbang?
Nah, dia perlu duduk di dekat bagian tengah jungkat-jungkit. Dan di situ, kamu diibaratkan sebagai bulan, sedangkan si pemain sebagai bumi. Barycenter alias titik keseimbangan sistem bumi dan bulan berada 1.600 km di dalam bumi. Para astronom menyebutkan titik seimbangnya ini yang kemudian mengorbit matahari. Kita juga bisa menyebutnya sebagai perspektif heliosentris. Copernicus dan Galileo pasti akan setuju kok. Tapi sebagian astronom kelihatan sering nambahin animasi geosentris bulan yang mengorbit bumi dengan barycenternya biar mereka bisa bikin bulan mengorbit bumi. Tapi kesannya mereka kayak menggabungkan dua sudut pandang yang sangat berlainan dalam satu animasi. Bisa jadi standar ganda kan? Ada juga masalah sistem planet ganda yang bikin kita sulit membantah kalau bulan memang mengorbit matahari. Persatuan Astronomi Internasional juga nggak menganggap bulan dan bumi sebagai planet ganda. Alasannya karena barycenter sistem bumi dan bulan ada di dalam bumi. Bener juga sih. Nah, kamu tahu kan kalau Pluto telah berganti status menjadi planet Katai? Persatuan Astronomi Internasional tetap teguh dengan keputusannya meskipun bukti pendukung Pluto sebagai planet juga cukup memadai. Mungkin kita perlu menggali makna dari penghuni bumi ya. Sebagai penghuni bumi, kita termasuk penduduk di salah satu dunia yang mengorbit bintang kekuningan di dekat pinggiran galaksi spiral. Kita tinggal di luar angkasa dan menjadi makhluk luar angkasa. Di atas kita ada bulan sebagai satelit bumi. Saat melihat bulan dengan kacamata geosentris, kita akan keliru. Laju pemahaman konseptual kita tentang luar angkasa akan terhambat oleh pandangan keliru yang sudah nggak berlaku. Alam semesta kita nggak berpusat di bumi maupun di bulan.